Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi Akidah Akhlak tingkat Madrasah Aliyah tahun 2025. 1. Sifat jaiz menurut arti bahasa adalah A. Boleh-boleh saja, B. Harus, C. Tidak mungkin, D. Haram, E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Boleh-boleh saja. Soal nomor 2, maksud dari sifat jaiz adalah A. Sifat yang tidak ada ketentuan harus ada atau tiada, B. Sifat yang ketentuannya harus ada, C. Sifat yang ketentuannya harus tiada, D. Sifat yang harus dilakukan, E. Sifat yang tidak harus dilakukan. Jawabannya adalah A. Sifat yang tidak ada ketentuan harus ada atau tiada. Soal nomor 3, contoh sifat jaiz bagi Allah di bawah ini adalah A. Allah menciptakan bumi beserta isinya, B. Ada makhluk yang menyamai Allah, C. Allah itu kekal tidak akan binasa, D. Allah Maha Esa, E. Allah Maha Adil. Jawabannya adalah A. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Soal nomor 4, sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu A. Fi'lu mumkinun aw tarkuhu, B. Fi'lu wajibun wa wujuduhu, C. Fi'lun haramun wa tarkuhu, D. hudus, E. fana. Jawabannya adalah A. Fi'lu mumkinun aw tarkuhu. Soal nomor 5, sifat salbiyah merupakan di antara titik-titik Allah SWT yang harus diimani oleh manusia. A. Sifat mustahil, B. Sifat wajib, C. Sifat jaiz, D. Sifat qidam, E. Sifat qiyamuhu binafsihi. Jawabannya adalah B. Sifat wajib. Soal nomor 6, wujud Allah adalah bagian dari sifat titik-titik yang jumlahnya ada satu. A. Ma'nawiyah, B. Ma'ani, C. Salbiyah, D. Nafsiyah, E. iradat. Jawabannya adalah D. Nafsiyah. Soal nomor 7, ridho Allah SWT ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maksud hadis tersebut, A. Kalau ingin masuk surga, cium kaki ibu, B. Kalau ingin dicintai Allah, jauhilah orang tua, C. Kalau ingin mendapat ridho Allah, hormati orang tua, D. Kalau ingin mendapat murka Allah, sayangi orang tua, E. Kalau ingin mendapatkan ridho orang tua, harus taat kepada Allah. Jawabannya ialah C. Kalau ingin mendapat ridho Allah, hormati orang tua. Soal nomor 8, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidain ihsana. Artikan ayat tersebut dengan benar. A. Dan hendaklah berbuat baik kepada guru, B. Dan dirikanlah sholat, C. Dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak, D. Dan hendaklah berbuat baik kepada kerabat ayahmu, E. Dan janganlah menyembah selain Allah. Jawabannya ialah C. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Soal nomor 9, berikut ini hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua adalah A. Hidup terasa sulit dan rumit, B. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, C. Allah akan murka terhadap kita, D. Menjadikan kita masuk neraka, E. Merupakan amalan yang paling kecil. Jawabannya ialah B. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Soal nomor 10, sikap seorang muslim terhadap teman yang terjerumus dalam permainan judi adalah A. Membiarkan dan tidak mengganggunya, B. Mendukung hobinya, C. Menasihatinya sedikit demi sedikit sampai sadar, D. Memaksa dan mengancamnya, E. Menjauhinya dan tidak berteman lagi. Jawabannya ialah C. Menasihatinya sedikit demi sedikit sampai sadar. Soal nomor 11, salah satu cara menghindari perilaku tercela mencuri adalah A. Menghargai karya orang lain, B. Menghormati hak milik orang lain, C. Mengakui kekayaan orang lain, D. Menjadi orang kaya, E. Menumpuk harta kekayaan. Jawabannya ialah B. Menghormati hak milik orang lain. Soal nomor 12, pengikut dari Ali bin Abi Thalib dinamakan A. Khawarij, B. Mu'tazilah, C. Murji'ah, D. Syiah, E. Jabariyah. Jawabannya ialah D. Syiah. Soal nomor 13, salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh filsafat barat sehingga cenderung menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi adalah A. Khawarij, B. Mu'tazilah, C. Murji'ah, D. Jabariyah, E. Qadariyah. Jawabannya ialah B. Mu'tazilah. Soal nomor 14, Islam melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik dalam Islam disebut akhlak A. Mazmumah, B. Mahmudah, C. Mukarramah, D. Hasanah, E. Karimah. Jawabannya ialah A. Mazmumah. Soal nomor 15, sikap mudah tersinggung sehingga menyebabkan seorang menjadi pemarah dalam Islam disebut A. Hasad, B. Ananiyah, C. Ghadab, D. Namimah, E. Adabiyah.
Jawabannya ialah C. Ghadab. Soal nomor 16. Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah bercerita kepada sahabat Umar bin Khattab tentang Uwais. Rasulullah juga menyarankan agar Umar A. mengundang Uwais makan di rumahnya, B. minta Uwais untuk mendoakannya, C. mengantar Uwais pulang bersama ibunya setelah ibadah haji, D. mengajak Uwais untuk pergi berjihad, E. mengajak Uwais untuk haji bersama. Jawabannya ialah B. minta Uwais untuk mendoakannya. Soal nomor 17. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sabar dalam merawat ibundanya yang lumpuh. Beliau mengantar pergi haji ibunya dengan cara A. naik unta, B. naik kereta kuda, C. menggendong di sepanjang perjalanan, D. berjalan kaki bersama-sama, E. menunggangi kuda. Jawabannya ialah C. menggendong di sepanjang perjalanan. Soal nomor 18. Fatimah merupakan sosok putri Rasulullah yang sangat dicintai. Fatimah memiliki sifat yang sempurna sehingga ia menjadi teladan bagi manusia. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Fatimahuz Zahra adalah A. sabar, menghormati orang tua dan suami, dermawan, sombong, B. sederhana, penyabar, taat beragama, tidak dermawan, C. solehah, dermawan, tidak sederhana, sombong, D. sederhana, suka menabung, tidak sombong, gemar menolong, E. sederhana, menghormati orang tua dan suami, dermawan, lemah lembut. Jawabannya ialah E. sederhana, menghormati orang tua dan suami, dermawan, lemah lembut. Soal nomor 19. Pengertian israf secara bahasa adalah A. berdandan atau keterlaluan, B. sombong dan fitnah, C. bernadar atau berjanji, D. bergaya atau riya, E. melampaui batas atau berlebih-lebihan. Jawabannya ialah E. melampaui batas atau berlebih-lebihan. Soal nomor 20. Menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya disebut A. tahzir, B. tahfik, C. tahkir, D. tabzir, E. takfir. Jawabannya ialah D. tabzir. Soal nomor 21. Salah satu penyebab munculnya sifat israf adalah keinginan untuk mendapatkan A. ridho Allah, B. pujian orang lain, C. amal soleh, D. kesempatan untuk maju, E. pahala. Jawabannya ialah B. pujian orang lain. Soal nomor 22. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk cara menghindari sifat tabzir adalah A. tidak menuruti setiap keinginan hawa nafsu, B. tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah, C. mempertimbangkan manfaat dan mudarat ketika membeli barang, D. menjaga harga diri, E. mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Jawabannya ialah D. menjaga harga diri. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sifat A. israf, B. tabzir, C. bakhil, D. takabur, E. namimah. Jawabannya ialah C. bakhil. Soal nomor 24. Perhatikan perilaku berikut ini. 1. bakhil, 2. tawazun, 3. ambisius, 4. qanaah, 5. individualis, 6. hubud dunia. 4 perilaku negatif akibat dari tamak terhadap harta yaitu A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 5, 6, C. 2, 3, 4, 6, D. 3, 4, 5, 6, E. 2, 3, 4, 5. Jawabannya ialah B. 1, 3, 5, 6. Soal nomor 25. Thariqah secara bahasa adalah A. jalan, aliran, keadaan, dan garis pada suatu, B. mulai, jelas, terang, peraturan, undang-undang, dan hukum, C. kebenaran, kenyataan, keaslian, sungguhnya, dan sebenarnya, jalan, aliran, keadaan, dan hukum, E. mulai, jelas, terang, peraturan, dan sebenarnya. Jawabannya ialah A. jalan, aliran, keadaan, dan garis pada sesuatu. Soal nomor 26. Perhatikan kutipan dalil berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berdasarkan dalil tersebut, terjemahan dari potongan ayat yang garis bawahi adalah A. dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat, B. kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, C. jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, D. yaitu mereka yang yakin, E. bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jawabannya ialah C. jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Soal nomor 27. Makna terdalam dari perjalanan spiritual syariat dan tarekat yang diperoleh tidak dari guru melainkan dari Allah. Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. khusyuk, B. thariqah, C. syariat, D. hakikat, E. ibadah. Jawabannya ialah D. hakikat. Soal nomor 28. Asmaul Husna berasal dari dua kata yaitu asma dan husna.
Husna artinya A. Nama, B. Utusan, C. Pencipta, D. Lebih baik, E. Pengasih. Jawabannya ialah D. Lebih baik. Soal nomor 29, Allah SWT sang pemilik Asmaul Husna, salah satunya memiliki sifat Al-Jami, yang artinya maha, A. Adil, B. Kuat, C. Akhir, D. Mengumpulkan, E. Pemberi rasa aman. Jawabannya ialah D. Mengumpulkan. Soal nomor 30, biasakanlah memberikan sesuatu pada seorang yang sesuai dengan haknya. Ini merupakan manfaat mempelajari Asmaul Husna, yaitu sifat A. Al-Mu'min, B. Al-Karim, C. Al-Matin, D. Al-Jami, E. Al-Adil. Jawabannya ialah E. Al-Adil. Soal nomor 31, memungut sampah yang kita lihat, kemudian buangnya ke tempat sampah, merupakan cerminan dari keimanan pada Asmaul Husna. A. Al-Jami, B. Al-Adil, C. Al-Matin, D. Al-Karim, E. Al-Wakil. Jawabannya ialah D. Al-Karim. Soal nomor 32, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, merupakan contoh dari wujud keimanan kepada Asmaul Husna. A. Al-Mu'min, B. Al-Karim, C. Al-Matin, D. Al-Adil, E. Al-Wakil. Jawabannya ialah A. Al-Mu'min. Soal nomor 33, apa pengertian tasamuh? A. Sejahtera, B. Melarang, C. Toleransi, D. Persamaan, E. Sosial. Jawabannya ialah C. Toleransi. Soal nomor 34, bentuk dan contoh dari tasamuh, yakni A. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hukum, B. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, C. Memiliki sikap seimbang antara pikiran dan perbuatan, D. Hubungan persaudaraan yang tidak memandang derajat atau kekuasaan antar muslim, E. Menyukai teman dengan tulus. Jawabannya ialah B. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan. Soal nomor 35. Apa maksud dari mudarat atau tawasud kecuali A. Tidak mihak, B. Tidak condong kanan atau kiri, C. Berada di tengah-tengah, D. Membela yang kaya, E. Membela yang miskin. Jawabannya ialah D. Membela yang kaya. Soal nomor 36. Apa pengertian musawah? A. Mempermasalahkan, B. Mempersamakan, C. Mempertimbangkan, D. Tidak condong kiri atau kanan, E. Membedakan. Jawabannya ialah B. Mempersamakan. Soal nomor 37. Guru akidah akhlak membuat sebuah kesepakatan pembelajaran bersama siswa. Salah satu kesepakatan belajar adalah siswa harus masuk kelas tepat waktu. Akan tetapi, pada pertemuan selanjutnya banyak dari siswa yang telat. Sifat tersebut mencerminkan A. Nifak, B. Ghadab, C. Infak, D. Qaswa al-qalb, E. Ghibah. Jawabannya ialah A. Nifak. Soal nomor 38. Saat teman buka aib kita kepada orang lain, kita pun ikut naik hitam dan buka aibnya sebagai balasan dari perlakuannya. Hal ini merupakan akibat dari sikap A. Nifak, B. Ghadab, C. Infak, D. Qaswa al-ghadab, E. Ghibah. Jawabannya ialah B. Ghadab. Soal nomor 39. Mengeras dan batunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat merupakan ciri dari A. Hati yang sakit, B. Hati yang sehat, C. Hati yang mati, D. Hati yang bermaksiat, E. Hati yang lemah. Jawabannya ialah C. Hati yang mati. Soal nomor 40. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani A. Hashim, B. Israel, C. Zuhra, D. Haris, E. Umayyah. Jawabannya ialah C. Zuhra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.